Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek iki. Matamu picek. Ustadz preman, gak masalah. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja gak pernah kasar. Gak masalah, matamu picek. Gak masalah. Afdalu ibadati at-talawun wa yuqalu lahu an-nat. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana caci maki dianggap oleh mereka sebagai ibadah yang paling utama, dan bahkan yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka bahwa itu adalah perjuangan. Ini ada di dalam riwayat Sunan Abu Dawud. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tiba acara inti. Pembicara pertama seorang kiai muda, rambutnya gondrong, subhanallah, dia orang sakti, dia pemain debus, tapi sekarang dia jadi ustadz. Kita panggil Gus Nur. Yushiku ayyati 'alan nasi zamanun afdalu ibadatihim at-talawumu wa yuqalu lahum an-natna. Yang mana anggapan mereka bahwa sebaik-baik amal ibadah itu adalah caci maki. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek iki. Matamu picek. Ustadz preman, gak masalah. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja gak pernah kasar. Gak masalah, matamu picek. Gak masalah. Afdalu ibadati at-talawun wa yuqalu lahu an-nat. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana caci maki dianggap oleh mereka sebagai ibadah yang paling utama, dan bahkan yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka bahwa itu adalah perjuangan. Ini ada di dalam riwayat Sunan Abu Dawud. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliku adalah orang yang tidak pernah sedih hatinya. Mau didolimi model bagaimana? Engkau walinya Allah. Ayo dolimi aku sepuas-puasnya. Sampai kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini, insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Komen bulik di depanku gitu, tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu. Kondisi kita negara gawat, dipenuhi rezim, dipenuhi penipu, pembohong ini, matamu masih buta aja. Gobloknya setengah matang, makan badok uang haram yang begini ini, jancuan kabeh. La taqumus sa'atu hatta yukhawwanal aminu. Kiamat tidak akan terjadi sampai di mana orang-orang yang terpercaya, orang jujur akan dianggap berkhianat. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya. Allahu Akbar. Hatta yukhawwanal aminu, orang yang amin, orang yang amanah dianggap berkhianat. Kalau saya lihat gestur tubuhnya Bapak dari tadi yang gulung-gulung kabel, batu-batu, gelisah resah, itu justru saya yang punya keyakinan bahwa keterangan Bapak ini banyak sekali ya kebohongan dan ketidakpastian. Jadi yang dibutuhkan sidang ini bukan teman-temannya Pak Jokowi, tapi ijazah aslinya. Kiamat tidak akan datang hingga di mana orang-orang yang amanah dianggap khianat. Saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Orang yang tidak korupsi ya dicaci maki, difitnah oleh kelompok-kelompok orang yang pernah korupsi. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saturun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah,
Nah, mudah-mudahan nanti ending dari sidang ini saya berharap, berdoa, bermohon, ya Allah, mudah-mudahan ijazah aslinya datang di pengadilan ini. Semoga Gus Nur bersama Pak Bambang Tri diberi panjang umur dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh-musuh Allah yang berlandaskan bohong semoga dikutuk di antar ke jahanam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka hancurkan hidupku, Maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. dan mengenaskan. Jangan kita memfitnah orang lain. Mungkin kita minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Saat itu dosa yang pertama kali hilang. Ketika diampuni, ketika dimaafkan oleh orang yang kita fitnah, dosa fitnah yang pertama hilang. Tapi dosa dari fitnah yang terus bertebaran di mana-mana itu masih terus. Itu namanya dosa jariah, terus ngalir. Dadaku sesek ngene iki, otakku mendidih ngene iki. Sayang aku sama Indonesia ini. Bangsat kalian ini, mbokne ancuk kabeh. Kemudian yang difitnah di suatu zaman, orang yang jujur, orang yang amanah dianggap khianat. Oleh siapa? Oleh orang yang berkhianat kepada bangsa justru. Wa yu'tamanal khainu, dan kebalikannya di zaman itu, orang yang khianat dianggap amanah. Khilafah itu apa? Khalifah itu pemimpin. Kalau khilafah hukum Islam, kurang lebihnya begitu. Kalau takut khilafah berarti murtad. Takbir. Berarti mereka itu orang-orang yang murtad. Bahwa bagi saya NKRI bukan harga mati. Harga mati itu adalah la ilaha illallah. Itu harga mati. Orang yang bahkan pernah berkhianat atau pelaku pengkhianatan kepada bangsa dianggap amanah. Hatta yazharul fuhsyu wat tafahhusyu. Aku khilafah, gak peduli setan. Tapi ojo nyebut khilafah, terlarang, matamu terlarang. Iki aku di rumah, otomatis sudah kena anak istriku semua itu sudah. Ikut sudah. Berdiri semua takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matamu bijak. Kita minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Fitnah yang pertama kita keluarkan, kita hembuskan, dimaafkan, terampuni ketika orang ini memaafkan. Semuanya ya, saksikan saudaraku ya, KPU-nya, Bawaslu-nya, rezimnya, presidennya, menterinya, polisinya, camatnya, pegawai TPS-nya, siapapun yang terlibat andil dalam kecurangan yang menyebabkan kehancuran ini dilaknat sama Allah. Tapi ketika fitnahnya masih bertebaran di mana-mana, akibat fitnah yang masih bertebaran itu, maka dosanya masih terus bercucuran kepada kita sampai fitnah itu tidak lagi ada di muka bumi. Kira-kira kita bisa menjamin apa tidak? Tidak bisa. Begitu. Ini ngempetnya sudah seminggu ini. Matamu itu picak. Matamu picak. Matamu picak. Akan marak pada saat itu cacian, kemudian juga makian, cercaan. Al-fuhsyu cacian, tafahhush cercaan. Hingga pada saat itu ramai, sudah terbiasa. Keluarkan semua, jangan sampai diedit, jangan sampai disensor. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Iki aku yang ini ki wong gak butuh sanjungan, gak tayak-tayakan lagu iki wis. Terserah, aku kudu ngomong kasar ya kasar, halus ya halus. Nggak usah diedit. Jangan kita menghina orang lain, karena pada saat itu kita tidak terasa rontok pahala kita. Ini saya dari Kandang Jawara tetap konsisten untuk mengawal persidangannya Gus Nur. Dan konsisten mempercayai kalau Gus Nur jujur dan benar. Jauh sebelum rezim laknatullah lahir ini aku sudah kerja keras, aku sudah sukses.
Jauh sebelum rezim Jokowi ini lahir, istriku sudah 7. Kita sesama muslim jangan saling menghina. Memberikan lakob panggilan itu harus yang baik. Jangan kita memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Siapapun, cebong siapapun, dajjal, setan, lihat ini. Kalau acara seperti ini saya ngomong uang di demo nasi bungkus bayaran, ya Allah. Bukan manusia. Cacian dan cercaan dianggap biasa di media sosial, di maulid sekalipun, bahkan di dalam hal ibadah termasuk di dalam khutbah Jumat. Caci maki, cercaan. Dan ini sudah pernah terjadi di masa Bani Umayyah. Yang saya urus itu rezim munafik laknatullah. Sebelum rezim ini lahir, aku sudah kaya istri. Loh, ini yang inget aku 6 ini, yang inget ini, yang enggak tahu berapa ini. Sebelum ada rezim ini aku sudah gendeng mentalku itu. Udah gila aku ini sebelum rezim ini. Udah sukses. Bisa nikah 6 kali kan sukses. Jiwanya itu punya penyakit. Apa penyakitnya? Tidak sabar, egoisme, tidak syukur, tidak qanaah. Karena mungkin nggak ngaji toriko, nggak ngamalin toriko, nggak ngaji tasawuf. Kenapa? Ya pantas mereka bilang, ngapain toriko-torikohan, katanya begitu bilangnya. Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun. Saya tidak menodai agama. Ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang Oke, untuk saling di luar bersumpah. pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan.